Pada hari ini tentunya kita merasakan cuaca yang sangat ekstrim, di mana sudah sangat panas dari sebelumnya. Ternyata, fenomena ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi karena adanya penipisan lapisan ozon terhadap lapisan bagian stratosfer bumi. Secara garis besar, pemanasan global bisa terjadi karena aktivitas manusia. Yang pertama adalah dalam transportasi dan perjalanan. Hal ini dapat terjadi karena mesin yang dipakai dalam transportasi seperti mobil dan motor akan melepaskan karbon dan polutan lainnya yang menurunkan kualitas udara. Setelah itu adalah kegiatan industri. Kegiatan industri dapat menyebabkan pemanasan global karena dalam proses kegiatan industri ini menghasilkan gas-gas seperti karbon dioksida dan polutan lainnya. Lalu yang ketiga adalah penggundulan hutan. Kegiatan manusia ini merusak dan menghilangkan pohon-pohon yang ada dan yang dapat berfungsi menyerap dan memerangkap karbon dioksida yang akhirnya mencegahnya untuk terperangkap di atmosfer. Setelah itu adalah penggunaan listrik yang berlebihan. Memproduksi listrik membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan berbagai macam gas seperti karbon dioksida. Lalu yang kelima adalah dalam produksi ternak. Merawat hewan ternak dengan jumlah yang besar menghasilkan limbah yang amat besar, di mana limbah tersebut menghasilkan metana. Yang gas metana ini merupakan gas rumah kaca yang dapat memerangkap panas dalam atmosfer. Lalu yang terakhir adalah perilaku konsumtif. Barang-barang yang kita gunakan dan pakai berkontribusi 60% penghasil gas rumah kaca. Hal ini dikarenakan penggunaan energi untuk memproduksi produk tersebut dan menjaganya untuk tetap bisa digunakan membutuhkan jumlah energi yang sangat banyak, di mana energi tersebut meliputi penggunaan listrik dan batu bara. Selain itu, pemanasan global memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi bumi, yaitu dapat mencairnya es di kutub utara, perubahan iklim, meluasnya penyakit, naiknya permukaan laut, merusak ekosistem laut, dapat menyebabkan kepunahan hewan, dan lain-lain. Pada dasarnya, gas rumah kaca sendiri merupakan gas yang bertujuan untuk menjaga kestabilan temperatur bumi. Berkat gas rumah kaca, manusia, hewan, serta tumbuhan bisa hidup. Gas rumah kaca sendiri sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di bumi. Namun, dengan jumlah gas rumah kaca yang berlebihan, tidak baik juga untuk bumi. Misalkan seperti gas karbon dioksida. Jika jumlah gas karbon dioksida di bumi berlebihan, temperatur bumi akan lebih tinggi dan semakin panas. Hal ini terjadi karena gas karbon dioksida memerangkap panas dalam bumi. Selain itu, molekul dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu molekul yang mempunyai momen dipol dan yang tidak. Karbon dioksida sendiri termasuk dalam jenis molekul yang memiliki momen dipol. Jenis molekul ini dapat menyerap radiasi yang datang melewatinya seperti energi gelombang elektromagnetik. Jadi, radiasi inframerah yang merupakan bentuk dari pantulan kembali sinar matahari oleh awan dan permukaan bumi akan diserap dan ditangkap gas rumah kaca agar tidak meninggalkan atmosfer. Sehingga hal inilah yang membuat bumi semakin panas dengan gas rumah kaca yang lebih banyak dan berlebihan. Saat terjadi penyerapan radiasi inframerah tersebut oleh gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida akan melakukan vibrasi molekul. Pada umumnya, vibrasi molekul terbagi menjadi tiga jenis, yaitu vibrasi bengkok atau bending vibration, lalu vibrasi simetri atau symmetric vibration, dan vibrasi asimetri atau anti-symmetric vibration. Bending vibration sendiri merupakan vibrasi yang bergerak mengayun secara beraturan sehingga ikatan menjadi bengkok. Symmetric vibration merupakan ikatan antar atom bergerak bersamaan dalam satu bidang datar. Sedangkan anti-symmetric vibration merupakan ikatan antar atom bergerak secara tidak bersamaan dalam satu bidang datar. Jadi, kita bisa melihat bahwa kondisi dunia saat ini sedang mengalami fenomena pemanasan global, di mana fenomena pemanasan global ini merupakan fenomena temperatur bumi meningkat
dan membuat bumi semakin panas. Pemanasan global bisa terjadi karena ulah manusia yang menyebabkan jumlah gas rumah kaca yang banyak dan menipisnya lapisan ozon. Kita bisa melihat bahwa ilmu kimia bisa menjelaskan alasan fenomena pemanasan global ini bisa terjadi, namun bukan hanya itu. Terdapat banyak hal lain juga yang dapat dijelaskan dengan ilmu kimia. Kita bisa melihat bahwa alam memberikan kita ilmu kimia agar dapat menjelaskan banyak hal dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga jika kita kebingungan mencari tahu alasan sesuatu kejadian bisa terjadi, dapat dijelaskan dengan ilmu kimia. Jadi dari yang bisa kita lihat di sini, bahwa Tuhan telah menegur kita untuk menjadi lebih bijak dalam mengambil tindakan yang benar agar tidak merugikan kita sendiri dan hidup orang lain. Terima kasih.